Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warung di Pantai Bagedur rusak diterjang gelombang tinggi. Gudang plastik di Tangerang ludes terbakar, penyebab masih diselidiki. Membandel tetap beroperasi, 2 truk pasir terlibat kecelakaan. Dua dam truk pengangkut pasir hasil galian C terlibat kecelakaan di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung, tepatnya di Kampung Pasar Lama, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Kecelakaan terjadi di saat jam larangan beroperasinya truk pasir. Akibat kecelakaan tersebut, sebagian pasir yang dimuat berceceran di badan jalan, kendaraan yang melintas juga harus mengurangi kecepatan. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat salah satu truk bermuatan pasir yang hendak dikirim ke pabrik di wilayah Jawilan berusaha menghindari motor yang hendak menyalip. Sopir kemudian membanting kemudi ke arah kiri, namun di pinggir jalan terdapat truk pasir yang sedang terparkir. Akibat kecelakaan tersebut, truk pasir mengalami kerusakan. Salah satu truk juga menabrak pagar gudang pabrik. Kecelakaan terjadi di saat jam larangan truk pasir melintas. Berdasarkan aturan Gubernur Banten, truk pasir hanya boleh melintas dari pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Namun aturan tersebut tidak dipatuhi para sopir truk dan pemilik tambang galian C. Itu katanya mobil yang belakang ngikat dari motor yang nyebrang. Jadi nabrak mobil yang parkir. Ini mobil muatan apa ini? Pasir semua, Pak. Jadi yang nabrak juga mobil? Pasir. Mobil pasir juga? Iya. Truk pasir semua ya? Iya. Yang nabrak ya? Ini kayaknya ada tiang listrik ya, itu nyaris kena ya? Iya, hampir kena itu, Pak. Mobil truk pasir masih banyak lewat ya? Banyak sekali, Pak. Setiap hari pagi, malam itu banyak, Pak. Meskipun ada larangan ya? Iya. Kalau bisa jangan ada parkir mobil sembarangan lagi. Itu siang malam itu pasti ada aja banyak. Biarpun dilarang tetap aja bandel-bandel itu mobil-mobil. Si mobil dump truck ini lagi parkir di sebelah, berhenti. Nah tiba-tiba sama-sama mobil dump truck nabrak ke dump truck lagi karena mobil dump truck yang satunya ini menghindari motor. Nah itulah kejadiannya seperti itu tadi pagi, Pak. Terus yang ini nabrak dump truck ini nabrak gerbang seperti itu, Pak. Jadi ini ada korban jiwa kok? Kejadian nggak ada, Pak, alhamdulillah. Sering parkir di depan pabrik ini? Sering parkir, udah diingetin beberapa kali juga. Ya mobil-mobil tanah semua ya itu tetap aja. Harapan saya kalau bisa tuh parkir mobil semua di pinggir jalan itu, kalau bisa jangan ada parkir di pinggir jalan seperti itu, Pak. Itu mengganggu lalu lintas juga, mengganggu yang kerja juga seperti itu, Pak ya. Kalau sore itu sering macet juga gitu, Pak ya. Warga berharap tidak ada lagi truk-truk tambang yang terparkir di sisi jalan dan tidak ada lagi truk tambang yang melintas di jam larangan karena mengakibatkan jalan menyempit hingga mengancam keselamatan pengendara lain. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Janjinya katanya iya per hari Senin kemarin nggak lewat, buktinya udah seminggu masih lewat. Emak-emak yang marah langsung meluapkan emosinya kepada sopir ataupun pengurus truk angkutan tambang di sekitar perumahan yang mereka tinggali. Keresahan itu muncul karena warga di kawasan ini terganggu oleh aktivitas truk yang lalu lalang selama 24 jam non-stop membawa pasir hasil penambangan. Video adu mulut antara warga dan sopir truk ini pun viral di media sosial. Banyak warganet yang mendukung aksi emak-emak tersebut karena resah dengan aktivitas penambangan yang masif di kota Cilegon pasca penutupan tambang di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Menurut warga, jalan perumahan ini merupakan akses satu-satunya yang dilintasi truk tambang.
Meskipun sudah dilakukan aksi, namun aktivitas truk tambang masih terus beroperasi. Oleh sebab itu, warga berharap pemerintah daerah setempat bisa memberikan solusi untuk masyarakatnya terkait aktivitas tambang. Intinya mengganggu lah ya, mengganggu kenyamanan warga di sini, berisik. Pada retak, debu juga iya, terus ya getarannya juga iya gitu. Getaran. Mobil tambang tuh dari mulainya saya nggak tahu kapan ya, pokoknya saya di sini tuh nempatin rumah tuh udah 3 bulan, dan selama 3 bulan yang saya lihat tuh masih gitu. Kurang tahu kalau itu ya, maksudnya apa ada jalan lain apa nggak ada, kurang tahu soal itu ya. Kalau soal lewat jalan emang dari sini lewat perumahan 24 jam. 24 jam. Terganggu banget. Resah lah intinya, berisik juga, apalagi yang punya anak kecil kan. Iya. Apalagi yang lagi nggak enak badan, sakit, pengen istirahat, terus yang siangnya kerja pulang sore tuh pengen istirahat kan otomatis ya. Itu keganggu, nggak nyaman lah intinya, untuk istirahat tuh nggak ada gitu. Keberadaan truk kelebihan muatan membuat kesal sejumlah ibu rumah tangga di Cilegon karena kerap menimbulkan debu dan mengganggu aktivitas warga. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Ketua KPK periode 2007 sampai 2009, Antasari Azhar, wafat pada Sabtu siang di kediamannya di perumahan Les Belles Mansion, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Mantan Ketua KPK ini meninggal pada usia 72 tahun akibat sakit yang dideritanya. Suasana duka menyelimuti rumah di keluarga almarhum. Sejumlah tetangga dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan mendoakan almarhum. Menurut sang menantu, almarhum yang menjabat Ketua KPK pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sempat menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga, yakni ingin meninggal dunia di rumah karena bisa berdekatan dengan keluarga. Almarhum sempat dirawat di rumah sakit dan diperbolehkan pulang, namun saat di rumah kondisi kesehatannya mendadak menurun hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Alhamdulillah dia pengen meninggal di rumah kemarin pas bilang saya pengen meninggal di rumah. Oh, pesan terakhir itu kata-katanya kamu? Pengen pulang aja. Sempat dirawat di rumah sakit tapi dokter bilang bisa pulang dan kita bawa pulang, dan pas tadi pagi ya kondisi kritis ya, akhirnya mungkin sudah umur ya. Saya mewakili dari keluarga mohon maaf ya, atas kesalahan-kesalahan almarhum selama hidupnya, selama menjabat beliau di Ketua KPK ataupun di Kejaksaan. Mohon maaf kesalahan dan kehilafan dari almarhum. Saya mohon doanya kepada rekan-rekan yang media dan warga masyarakat untuk mudah-mudahan almarhum bisa khotimah. Amin ya rabbal alamin. Almarhum meninggalkan seorang istri dengan 2 orang anak serta 7 orang cucu. Jenazah almarhum disolatkan di Masjid Al-Azhar BSD dan dimakamkan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.